Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Ya, kali ini gue memiliki kesempatan lagi nih untuk merakit PC. Dan budgetnya kali ini agak bengkak ya, karena gue targetin hardware-nya untuk mengejar game di 4K 60. Well, sebenarnya gue udah pernah sih membuat rakitan dengan tujuan serupa, namun hal tersebut sudah cukup lama dan waktu itu gue masih pakai Intel Gen 12. Nah, kali ini gue ingin coba dengan hardware rilisan terbaru, ya walaupun sih GPU-nya masih RTX 3000 series. Dan thank you untuk Deepcool yang udah support untuk ngasih casing dan power supply untuk rakitan kali ini nih. Oke, untuk CPU di sini gua pilih menggunakan Ryzen 9 7900X supaya PC-nya juga bisa diandalkan untuk melakukan content creation seperti 3D rendering atau video editing yang ada kalanya juga membutuhkan CPU yang kencang. Nah, untuk motherboardnya di sini akan ditemani oleh MSI B650 Tomahawk Wi-Fi. Yang gue rasa sih di kelas harganya ini nggak mahal-mahal amat ya untuk sebuah motherboard yang bisa menghandle si 7900X. Ya mungkin aja sih trade-off-nya adalah chipsetnya aja nih yang masih B650 polos, belum B650i. Jadi nggak ada tuh slot PCIe Gen 5 di sini. Tapi gue rasa sih sekarang fitur tersebut belum perlu-perlu amat. Lagian MSI di sini juga udah ngasih slot PCIe Gen 4 yang berlimpah, plus juga udah dapat modem Wi-Fi 6E. Kemudian untuk RAM, gue akan pakai Team Group Elite Plus DDR5 berkapasitas 2x16GB. Dan gue juga udah sebenarnya pernah nih melakukan review mengenai RAM ini, jadi kalian bisa cek untuk lebih detailnya. Ya, intinya gue pilih RAM ini sih karena punya speed yang cukup kencang di harga yang nggak sampai 2 juta. Nah, untuk storage-nya juga gue akan pakai Team Group yaitu T-Force Cardia Z44L 500GB. Yang sekarang sih harganya cuma 700.000 aja, tapi udah dapat nih SSD PCIe Gen 4. Ya walaupun sih speednya bukan yang terkencang ya di kelasnya, serta masih di RAM-less nih. Tapi untuk kebutuhan game, gue rasa sih ini udah lebih dari cukup ya. Dan sebenarnya sih gue lebih saranin kalian beli SSD NVMe 1TB aja sekalian, karena harganya udah anjlok banget. Dan kenapa gue pakai 500GB di video ini? Ya sebab adanya cuman SSD ini doang guys yang lagi nganggur. Jadi emang baiknya kalian sih sekalian NVMe 1TB aja. Nah, untuk solusi pendingin di sini gua akan serahkan ke Deepcool LT720, yang mana ini juga sebelumnya udah pernah gua review serta waktu itu dites nih pakai 7950X. Jadi buat adiknya sih si 7900X ya akan cukup sekali. Dan memang AMD juga sebenarnya menyarankan kita untuk menggunakan AIO 280mm ke atas untuk CPU Ryzen 9 7000X, dan si LT720 ini masuk ke dalam list rekomendasi mereka. Jadi gue rasa pilihan AIO-nya kali ini sih ya akan cukup pas ya untuk yang pingin rakit PC pakai Ryzen 9 7000 varian X. Oke, sekarang untuk GPU gua akan pakai si MSI Supreme X RTX 3080 Ti. Dan kenapa gua nggak sekalian RTX 4000 aja nih? Well, karena ini sebenarnya unit pinjaman sih dari MSI ya, karena nggak mungkin ya gua beli GPU dengan harga yang cukup fantastis. Jadi ya mostly sih barang-barangnya ya minjem untuk bikin video rakitan seperti ini. Dan tadinya gue pingin pinjem RTX 4070 ke mereka, tapi sayangnya lagi nggak ada unit RTX 4000 yang lagi available saat gue request minjem GPU-nya. Jadi ya mau nggak mau gue pinjem RTX 3080 Ti aja sebagai substitusi, karena harga dan performanya sih cukup mirip-mirip. Dan kalau kalian mau cari bekasannya, harganya bisa jadi lebih murah lagi nih. Kalian bisa cek aja tuh pasarannya berapa. Kemudian untuk urusan casing dan power supply, di sini gue dikirimin nih sama Deepcool, dan kebetulan mereka ngirimin 2 power supply sekaligus. Tapi pertama-tama gue bahas casingnya dulu nih, yaitu casing terbaru mereka bernama Cyclops. Ini secara desain agak unik sebab casing Deepcool sekarang ini kan selalu tampil kotak-kotak dan minimalis, tapi ini casing tampil beda aja sendiri. Dan sesuai namanya nih, ada satu buah fan yang terekspos di bagian front panelnya jadi seolah-olah kayak Cyclops. Dan mungkin akan familiar nih jika kalian suka main game dan nonton film bergenre fantasi. Well anyway, untuk front panelnya ini bisa dilepas seperti case pada umumnya. Dan ya, fan-nya cuma dikasih satu aja nih di bagian depan. Untuk dust filter di front panel ini terdapat di semua bagian ventilasinya. Jadi cukup oke untuk memfilter debu-debu yang masuk. Dan dust filter lainnya juga terdapat nih di bagian atas, lalu bagian bawah, serta bagian samping casing yang sepertinya ventilasi ini untuk airflow komponen-komponen di bawah serta fan yang bisa dipasang di atas power supply cover.
Ngomongin soal fan, walaupun casing ini cuma include satu buah fan aja, tapi kalau kalian mau nambah fan-nya, casing ini bisa muat nih 9 fan 120 mm atau 5 fan 140 mm. Untuk side panel tempered glass-nya di sini ternyata cukup unik karena terdapat magnet di sini. Jadi kalau kalian suka buka tutup tempered glass-nya cukup sering, ya nggak perlu amat sih untuk masang baut lagi karena magnetnya gue rasa lumayan kencang. Kemudian untuk jalur-jalur kabel pada casing ini sih cukup banyak dan udah terdapat juga nih rubber grommet. Setup menariknya pada casing ini ternyata juga memberikan GPU holder yang bisa kalian lepas pasang dan diatur posisinya seperti ini. Nah, untuk form factor dari casing ini berupa mid tower ATX, yang casing ini bisa muat cooler setinggi 175 mm dan GPU sepanjang 380 mm, jadi cukup luas sih bagian dalam casingnya. Kemudian di casing ini kita juga masih mendapati drive bay untuk pemasangan storage SATA, lalu casing ini juga muat power supply hingga ukuran ATX. Dan terakhir, untuk port yang diberikan casing ini terdapat satu USB 3.0 Type A, satu buah USB Type C, dan satu audio 3,5 mm. Ya memang jumlahnya nggak banyak sih, tapi gue rasa cukup lengkap jenis portnya. Nah, untuk power supply di sini Deepcool kirimin DQ850M V3L dan PM750D. Yang sebenarnya keduanya ini sama-sama power supply 80 plus gold. Yang membedakannya sih adalah si DQ850 ini kabelnya full modular, sedangkan si PM750 belum modular. Jadi tentu ada perbedaan harga dan keduanya by the way belum juga support nih konektor ATX 3.0. Lalu perbedaan lainnya juga terdapat dari kapasitas maksimal, yang mana DQ series ini memiliki kapasitas maksimal hingga 1000 watt, sedangkan untuk yang seri PM hanya memiliki kapasitas maksimal hingga 850. Jadi kalian bisa sesuaikan budget aja dan kebutuhan watt yang kalian inginkan. Nah, karena rakitan kali ini gue pakai si RTX 3080 Ti Supreme X yang kebetulan si MSI merekomendasikan sebuah power supply 850 watt, jadi ya gue akan pakai si DQ850 V3L. Mungkin di kesempatan lain sih gue akan buat ya video review mengenai kedua power supply ini yang nanti kita akan bongkar nih dalemannya. So stay tune aja untuk video reviewnya. Oke, selanjutnya gue akan masukkan semua komponen-komponen tadi ke dalam casing. Dan ternyata casingnya masih bisa muat nih untuk dipasangkan radiator 360 mm. Lalu buat si GPU-nya juga dikasih space yang cukup nih di dalam casingnya. Dan berikut tampilannya ketika selesai dirakit. Well, sebenarnya sih gue nggak ada rencana ya untuk ngasih RGB yang di rakitan kali ini, tapi ternyata oke juga sih RGB yang diberikan oleh fan front panel, AIO, serta dari GPU-nya. Kalian juga bisa nih sinkronisasi warna-warna RGB-nya menggunakan software RGB, yang di sini sih gue tes pakai software MSI Center. Oh ya, di sini gue juga nggak nambahin fan lagi ke casingnya sebab radiator dari AIO-nya juga bertindak sekaligus menjadi airflow. Tapi nanti gue akan juga tes si airflow-nya jika ditambah nih satu extra fan. Nanti gue akan tunjukkan menjelang akhir video. Oke, untuk performa PC-nya seperti apa, kalian bisa lihat sebagai berikut.
Secara performa sih cukup decent dan kayaknya performasi RTX 3080 Ti masih lumayan oke untuk menghandle resolusi 4K di game-game terbaru. Dan kalian juga masih bisa aktifin DLSS kalau dirasa FPS-nya masih kurang. Nah, untuk suhu CPU dan GPU-nya bisa kalian lihat sebagai berikut. Oke, kemudian untuk konsumsi daya total dari PC ini tidak termasuk monitornya. Ya, buat ukuran spek seperti ini sih gua rasa cukup wajar-wajar aja ya power draw-nya segede ini. Kalau kalian memang pingin lebih irit, mungkin bisa pakai GPU RTX 4070. Tapi tenang aja nih, kalau saat idle sih ya cukup irit penggunaan dari hardware-hardware ini. Oke, sebelum gue menutup video ini, gue akan tes lagi nih airflow-nya jika ditambah satu buah fan 120 mm di atas power supply covernya. Jadi akan ada udara masuk dari bawah ke atas mengarah ke radiator. Yang secara teori sih ini kelihatan akan memberi airflow tambahan ke GPU-nya. Well, di sini ketika gue tes pada game Cyberpunk, bisa dilihat untuk suhu CPU tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau kita lihat GPU-nya di sini bisa drop sampai 2 derajat lebih rendah. Jadi cukup oke sih gue rasa impact-nya untuk sekedar nambah satu fan aja. Yang mungkin ini bisa menjadi saran buat kalian ketika membuat rakitan serupa. Gue rasa kalau kalian memang menginginkan PC yang bisa bermain game sampai resolusi 4K dengan mulus, ya rakitan ini sudah memenuhi ekspektasi tersebut, walaupun masih menggunakan GPU dari generasi sebelumnya. Apalagi kalau kalian bisa dapat bekasnya dengan kondisi yang cukup oke nih. Ya walaupun memang kalau gue jadi pakai si RTX 4070 mungkin power draw-nya akan lebih irit lagi. Tapi berdasarkan beberapa review sih ya si 3080 Ti ini masih sedikit lebih kencang. Dan untuk casing yang dipakai di sini sepertinya akan lebih cocok untuk build yang menggunakan AIO liquid cooler seperti ini. Sebab si deep cool itu cuma kasih satu fan bawaan aja. Dan gua rasa ya si radiator bisa bertindak sekaligus menjadi airflow tambahan tanpa kalian perlu beli extra fan lagi. Cuman dalam kasus GPU yang gua pakai di sini, sepertinya sih suhunya bisa lebih adem jika kalian tambah satu fan lagi pada casingnya. Dan tentu ini total harga rakitan PC kali ini. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka.IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka.IT pamit undur diri. See you on the next video.